ngajak ngedate. Kenapa kamu ninggalin aku? Aku Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Nurulani dari SMK Negeri 10 Bandung. Siapa di sini yang hobi berakting dan ingin menekuni dunia peran seperti saya? Yuk, sini kita kumpul. Saya akan bahas sebuah buku yang menarik loh, yaitu tada! Buku Acting Handbook karya Rikrik El Sabtaria. Buku ini memiliki 142 halaman dan diterbitkan pada tahun 2006 oleh Rekayasa Sains Bandung. Nah, bagi teman-teman yang tertarik menjadi seorang aktor, wajib banget baca buku ini. Karena seperti yang sudah tertera di depan covernya, di sini tertulis panduan praktis akting untuk film dan teater. Buku ini menjelaskan apa saja sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang aktor. Di sini ada 6 chapter. Pada chapter pertama yaitu membahas soal seni akting dan juga wawasan keaktoran. Kurang lebih chapter ini menjelaskan apa itu acting, plot atau alur cerita, struktur dramatik, karakter tokoh, tema, setting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pada chapter 2 menjelaskan tentang tubuh dan latihan. Tubuh merupakan modal utama bagi seorang aktor. Maka dari itu, kita harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat agar dapat melaksanakan latihan peran dengan baik. Dalam membentuk fisik atau ketahanan yang baik di dunia seni peran biasanya disebut olah tubuh. Selain itu, kita juga perlu melatih mimik wajah kita agar bisa berekspresi sesuai dengan instruksi dalam naskah. Nah, teman-teman, selain tubuh dan wajah, kita juga perlu melatih vokal kita agar bisa mengontrol suara kita ketika berdialog. Hal ini dijelaskan pada chapter ketiga dengan subjudul Suara. A, I, U, E, O. Di sini kita diberitahu bagaimana caranya mengatur nafas, pembentukan suara, dan juga pelafalan yang jelas. Selanjutnya, ada bagian keempat, yaitu penjiwaan seorang aktor. Sebagai seorang aktor, kita harus bisa memainkan peran kita dengan baik, termasuk dalam membangun emosi. Chapter ini tak kalah pentingnya untuk kita pahami, sebab pada chapter ini, jika seorang aktor hanya berakting tanpa memberikan emosi dan karakter dengan baik, maka sama halnya seperti sayur tanpa garam, akan terasa hambar. Penonton pun akan kesulitan untuk mendapatkan kesan terhadap permainan akting kita, sehingga mereka pun bertanya-tanya, karakter apa sih yang lagi dia mainin? Nah, teman-teman, untuk mengetahui teknik pemeranan lebih dalam lagi, kalian juga bisa baca buku karya Peter Brook dengan judul Percikan Pemikiran tentang Teater, Film, dan Opera. Karena di sini dijelaskan lebih dalam lagi dan terperinci. Kita balik lagi ke topik awal. Yang selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah naskah, di mana seorang aktor harus melakukan analisis terhadap naskah yang akan dimainkannya, sehingga ia tahu alur ceritanya dan pesan apa yang ingin disampaikan dari naskah tersebut. Baik naskah film maupun teater sama-sama penting untuk aktor analisis, karena hal ini dapat mempermudah proses latihan. Yang terakhir yaitu ada media film. Di chapter 6 ini menjelaskan tentang teknik-teknik bagaimana sudut pandang kamera mengambil gambar aktor. Di chapter ini juga kita diberitahu bahwa akting tidak hanya selalu digunakan dalam dunia teater dan di atas panggung saja. Namun, akting juga dapat kita lakukan di depan kamera untuk kebutuhan film, pembuatan konten, dan lain sebagainya yang mengandalkan teknologi perekaman. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga aktor diberitahu bagaimana caranya ia bisa menyesuaikan diri di hadapan kamera. Seperti mana ya contohnya? Nah, di sini kita dikasih tahu sudut pandang aktor yang diambil dari kamera. Gimana sih aktor bisa menyesuaikan dengan kamera tersebut? Nah, lalu di chapter ini juga kita diberitahu bahwa aktor harus bisa menyesuaikan dirinya terlihat baik di depan kamera. Entah dari sudut pandang apapun, aktor harus bisa menyesuaikan dirinya
agar bisa dapat terlihat baik di depan kamera. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat memanfaatkan dan mengembangkan bakat akting kita, lalu mempublikasikannya ke masyarakat luas. Dengan adanya kemajuan teknologi juga, dapat mempermudah orang lain untuk menonton ulang peran yang kita mainkan, dan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah teman-teman, gimana? Apakah kalian mulai tertarik untuk membaca buku ini? Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung aja kalian baca bukunya ya. Selanjutnya, buku ini saya rekomendasiin buat teman-teman yang mau terjun dan menggeluti dunia seni peran, sebab gaya bahasanya yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Sekian resensi buku Acting Handbook karya Rikrik Elsaptaria. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat.